traders, selamat datang kembali di Dimex Forex Insight. Di sini kita akan membahas berbagai data update penting, mulai dari data ekonomi, analisis teknikal, hingga peluang trading terbaik yang bisa kalian manfaatkan. Tetap bersama Firda dan kita akan membahas berita ekonomi penting yang akan terjadi di minggu ini. Dan siapkan catatan kalian karena banyak insight forex menarik yang akan kita bahas. Tentunya di sini Firda gak sendiri bersama salah satu trading analis dari Dimex yaitu Miss Mulya. Halo Miss Mulya. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Firda kabarnya baik? Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung aja ya Miss ke pertanyaan pertama. Apa insight utama dari data pekan lalu terutama untuk USD, Miss? Oke, di minggu lalu itu USD mendapatkan momentum yang cukup kuat ya, karena terutama setelah data inflasi yang stabil atau CPI tercatat di angka 2,6%. Sesuai dengan ekspektasi pasar dan menunjukkan bahwa inflasi masih terkendali. Meski demikian, data core retail sales hanya naik 0,1%, lebih rendah dari perkiraan 0,3%, mengindikasikan konsumen Amerika mulai sedikit menahan belanja. Kombinasi ini menciptakan peluang bagi USD untuk tetap stabil, namun tanpa dorongan yang cukup signifikan. Trader sebaiknya waspada terhadap dinamika pasar di tengah ekspektasi kebijakan The Fed berikutnya. Oke, berarti kita harus waspada ya traders. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pengaruh data GBP pekan lalu terhadap pergerakan pound sterling? Oke, untuk data Inggris minggu lalu membawa sentimen negatif untuk GBP, terutama dari angkanya GDP yang tercatat minus 0,1%, jauh di bawah ekspektasi yaitu 0,2%. Ini menandakan adanya kontraksi di sektor ekonomi Inggris. Namun di sisi lain, data tenaga kerja memberikan sedikit harapan dengan kenaikan yang lebih rendah dari ekspektasi, yakni 2,6,7K dibandingkan perkiraan 30,5K. Dengan situasi ini, GBP terjebak antara sentimen bearish dari ekonomi yang melemah dan potensi support dari data tenaga kerja yang sedikit positif. Trader harus memperhatikan data inflasi minggu ini untuk mendapatkan arah yang lebih jelas. Nah, itu mungkinnya traders. Next question, data apa yang harus diwaspadai Miss untuk GBP di minggu ini? Oke, fokus utama kita minggu ini adalah data CPI yang telah dirilis 2,2%, naik dari angka sebelumnya 1,1%. Nah, kemudian kenaikan ini mengindikasikan bahwa inflasi Inggris kembali menekan, yang dapat menjadi perhatian serius bagi Bank of England. Jika pasar membaca ini sebagai signal kemungkinan kenaikan suku bunga, GBP bisa mendapatkan dorongan. Namun, jika bank sentral tetap bertahan dengan pendekatan hati-hati, pound bisa kehilangan momentum. Traders sebaiknya menunggu pernyataan resmi dari BOA dan memantau data PMI mendatang untuk konfirmasi arah. Oke, seperti itu ya traders. Next question, mungkin tadi sudah ngebahas pound sterling. Nah, sekarang kita lanjut ke XAUUSD. Oke, primadona. Nah, iya betul. Nah, untuk XAUUSD ini bagaimana Miss cara teknikalnya? Oke, secara teknikal XAUUSD saat ini berada dalam tren turun pada time frame H1 dengan zona supply yang penting di 2643 sampai 2658. Area ini adalah level kritis di mana harga cenderung menghadapi tekanan jual. Indikasi retracement ke zona Fibonacci di 50 sampai 61,8%, memberikan peluang sell dengan target 2625 atau lebih rendah. Namun jika harga mampu menembus zona ini, maka potensi berikutnya ada di level resisten di 2670. Untuk trader fokus pada candlestick dan konfirmasi breakout di zona supply ini. Oke, seperti itu. Next question, apa pandangan Miss Mulya terhadap AUD yang setelah dirilis data tenaga kerjanya di pekan lalu? Oke, untuk data tenaga kerja Australia pekan lalu cukup mengecewakan, dengan employment change hanya mencatat kenaikan 15,9K, jauh di bawah ekspektasi yaitu 25,2K. Meskipun tingkat pengangguran stabil di 4,1%, hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai melambat. Trader yang
yang memantau AUD perlu berhati-hati dengan volatilitas, terutama dengan adanya pidato dari Gubernur RBA Bulog minggu ini yang dapat memberikan signal tambahan tentang kebijakan moneter. Oke, seperti itu ya traders. Next question, lalu bagaimana trading untuk CAD di minggu ini? Dengan data inflasi Kanada atau CPI yang mencatatkan angka di 0,3%, lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yaitu minus di 0,4%, ada tanda-tanda stabilisasi inflasi. Namun konsumsi domestik tetap menjadi perhatian utama. Dengan data retail sales yang akan dirilis Jumat nanti, jika hasilnya menunjukkan pelemahan lebih lanjut, CAD beresiko tertekan. Sebagai trader, fokuslah pada pasangan USD CAD, terutama jika Amerika Serikat dan Kanada memberikan arah yang berlawanan. Oke, seperti itu. Next question, apa yang menarik data dari PMI zona Europe di pekan ini? Oke, untuk PMI zona Euro masih menunjukkan perbedaan antara sektor manufaktur dan jasa. Di Jerman, PMI manufaktur tetap berada di zona kontraksi di 43,1. Sementara untuk sektor jasa sedikit membaik karena harganya itu di ke 51,8. Pola serupa terlihat di Prancis. Ini menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi masih belum merata. Dan euro mungkin mengalami tertekan karena tambahan jika sektor manufaktur terus melemah. Trader euro USD sebaiknya mengamati support di level 1,08 untuk konfirmasi pergerakan lebih lanjut. Oke, seperti itu ya. Next question, bagaimana strategi intraday untuk XAUUSD? Oke, XAUUSD untuk strategi intraday-nya peluangnya sell. Muncul jika harga mencapai zona supply di 2643 sampai 2658. Namun kalau misalnya gagal breakout, target penurunan dapat diarahkan ke 2625. Atau jika tekanan jual kuat ke 2610 atau support 2. Sebaliknya, jika harga berhasil menembus zona supply ini, target berikutnya adalah 2670 atau resisten 1. Gunakan konfirmasi candlestick pada time frame M15 atau H1 untuk masuk posisi. Oke, seperti itu ya traders untuk plan trading intraday di XAUUSD-nya. Next question, lalu apa dampak pidato Powell dan Bailey di minggu lalu terhadap pasar, Miss? Oke, pidato Powell memperkuat pandangan bahwa The Fed akan tetap defendant dalam menentukan kebijakan suku bunga. Ini membuat USD lebih sensitif terhadap rilis data ekonomi mendatang. Di sisi lain, Bailey menunjukkan kehati-hatian terhadap pelambatan ekonomi Inggris yang memberikan tekanan pada GBP. Untuk trader, penting untuk terus memantau area kebijakan ini dikarenakan mempengaruhi volatilitas di pasar forex, terutama pasangan GBP USD dan XAUUSD. Seperti itu. Oke, seperti itu ya pertanyaan yang jadi penutup kita di Forex Insight hari ini. Dan sampai jumpa untuk selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Atau kalian mau request untuk pertanyaan atau topik yang akan kita bahas. So, itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Firda. Dan saya Mulia. Kami pamit undur diri. Salam profit. Salam profit. See you.